Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan. Saya dari kelompok 9. Di sini saya selaku moderator juga yang akan menjelaskan rumusan masalah kedua. Nah, di sini sekilas kami akan menjelaskan yang pertama, yakni perbedaan antara penelitian ilmiah dan penelitian non ilmiah. Lalu yang kedua, kami akan menjelaskan tentang perbedaan aliran rasionalisme dan aliran empirisme. Lalu yang terakhir, yakni yang ketiga, yaitu tentang bagaimana tradisi rasionalisme dan empirisme tersebut penerapannya dalam penelitian kontemporer, penelitian modern, seperti itu. Nah, jadi kami memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama yakni perbedaan non ilmiah dan ilmiah. Lalu yang kedua yakni perbedaan rasionalisme dan empirisme. Lalu yang ketiga yakni penerapan tradisi rasionalisme dan empirisme dalam penelitian ilmiah kontemporer, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan metode ilmiah dan metode non-ilmiah dalam memperoleh pengetahuan. Yang pertama yakni metode ilmiah. Metode ilmiah ini merupakan pendekatan sistematis yang untuk mengumpulkan data yang dapat diuji dan digunakan kembali, yang bertujuan untuk mencapai objektivitas dan akurasi. Dalam prosesnya, metode ilmiah ini melibatkan observasi, formulasi hipotesis, eksperimen, dan analisis hasil untuk memvalidasi hipotesis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara metode ilmiah dan metode non-ilmiah dalam memperoleh pengetahuan. Yang pertama yakni metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan pendekatan sistematis untuk mengambil data yang dapat diuji atau digunakan kembali. Metode ilmiah sendiri bertujuan untuk mencapai objektivitas dan akurasi. Dalam prosesnya, metode ilmiah ini melibatkan observasi, terus formulasi hipotesis, eksperimen, dan analisis hasil untuk memvalidasi hipotesis. Penerapan metode ilmiah ini bervariasi pada tiap negara yang mencerminkan budaya dan filosofi ilmiah lokal. Nah, kita ambil contoh negara Amerika Serikat yang menggunakan metode ilmiah ini. Kita ambil contoh negara Amerika Serikat yang menggunakan metode ilmiah ini sebagai dasar untuk penelitian biomedis. Di Jerman sendiri, pendekatan kuantitatif mendominasi fisika. Sementara Tiongkok mengintegrasikan prinsip ilmiah dengan filosofi pengobatan tradisional. India dengan warisan matematika dan astronominya mengaplikasikan metode ilmiah ini untuk inovasi teknologi dan pendidikan STEM. Kepercayaan tentang tanaman obat juga penting, seperti suku Baduy yang menjaga pengetahuan tanaman secara lisan. Secara umum, metode non-ilmiah memberikan perspektif unik yang mencerminkan nilai dan kepercayaan lokal, serta berperan membentuk pandangan dunia dan perilaku masyarakat. Pendekatan ini berbeda dengan metode ilmiah yang sistematis dan berbasis bukti, karena lebih mengandalkan aspek subjektif dan pengalaman langsung. Saya akan membahas tentang rumusan masalah yang kedua, yakni rasionalisme dan empirisme. Nah, jadi penelitian itu memiliki 2 cara, yakni rasionalisme dan empirisme. Yang pertama yaitu rasionalisme. Apa sih itu rasionalisme? Jadi kita di dalam rasionalisme itu mengandalkan logika, mengandalkan pemikiran yang logis. Nah, lalu di dalam empirisme itu kita mengandalkan pengalaman, mengandalkan pengamatan dari indera tubuh, seperti itu. Jadi kalau penelitian melalui rasionalisme yaitu melalui pemikiran masing-masing di dalam otak, sedangkan yang empirisme yakni kita langsung menilai dari
tindakan gitu. Kita sudah membahas tentang perbedaan rasionalisme dan empirisme. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana mereka berdua mempengaruhi perkembangan metode ilmiah. Jadi bagaimana mereka itu diterapkan dalam penelitian gitu. Lagi yaitu banyak studi di Indonesia itu menggunakan kesinambungan antara empirisme dan rasionalisme, seperti contoh Alif Taufik dan kawan-kawannya yang menunjukkan dalam artikel mereka di jurnal filsafat rasionalisme dan empirisme itu berpengaruh dalam penelitian ilmiah dalam bidang pertanian, pengobatan tradisional. Juga studi dari luar negeri jadi menunjukkan bahwa penelitian itu dilapisi dengan dua hal agar mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Maksudnya gimana? Jadi kita dapat pertama melakukan metode rasional agar mendapatkan jawaban dari metode tersebut. Lalu kita sambungkan dengan metode dengan empiris. Nah, disatukan untuk mendapatkan jawaban yang lebih luas, lebih universal dalam tersebut. Penelitian di Australia mengatakan, peneliti yaitu Chalmers, itu bahwa penelitian tidak hanya dapat dibuktikan dengan rasionalisme saja, karena rasionalisme itu anggapannya adalah garis belakang, sedangkan empirisnya itu adalah yang bertindak bagian depannya, seperti itu. Masih memerlukan dasar teori, namun juga jelasnya membutuhkan tindakan untuk mempraktekkan, untuk melakukan dasar teori tersebut apakah benar itu berhasil atau tidak, seperti itu. Kan juga oleh peneliti di Jerman yang bernama Kruger bahwa penelitian ilmiah tidak hanya sebatas tindakan saja, namun juga memerlukan teori dasar agar tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan. Karena sesuatu yang sebenarnya teori rasionalisme dan empiris ini bisa digabung seperti itu, bahkan sangat dianjurkan untuk digabung. Lagi teori dari Albert Einstein, yaitu teori DNA, yaitu teori relativitas. Albert Einstein mengumpulkan data-data dari banyak sekali riset yang dikumpulkan dari eksperimen di laboratorium. Jadi yang pertama yaitu tindakan. Nah, setelah tindakan tersebut selesai, maka penelitian dikumpulkan menjadi satu untuk dijadikan sebagai teori, sebagai fakta tertentu, yaitu hasil dari penelitian tersebut. Nah, termasuk foto yang difraksi sinar X dari Rosalind Franklin. Nah, jadi teori yang tadi saya jelaskan itu bisa membuat ilmuwan-ilmuwan berpotensi untuk membuat DNA yang komprehensif. Lalu ada lagi studi penelitian dalam ilmu sosial psikologi yang menyatakan bahwa rasionalisme dan empirisme juga dapat membantu memahami fenomena yang terkesan kompleks, yang terkesan susah dijelaskan. Dalam hal tersebut, kita dapat melihat melalui data-data, meneliti terlebih dahulu, lalu dapat eksperimen setelahnya untuk mengetahui apakah fenomena tersebut benar adanya atau hanya sebuah kebohongan belaka. Terdapat contoh yang berikutnya, yaitu konsep rasional dalam ilmu psikologi, membantu dalam peran pembentukan perilaku kognitif. Aaron Tibek menciptakan teori yang bernama konsep rasional. Ini berpusat pada hubungan antara perilaku dan emosi. Jadi ketiga hal itu. Nah, Beck ini menekankan bahwa logika deduktif membentuk keyakinan dasar seseorang tentang diri dan dunia. Maksudnya gimana? Kognitif itu sebuah perilaku di mana kita menyambung-nyambungkan suatu hal, kayak menilai, mengamati, menindaklanjuti. Nah, kayak gitu. Jadi ketiga hal
pikiran, emosi, dan perilaku ini adalah sebuah dasar dari logika. Orang dapat memahami baik diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya maupun juga dunia itu sendiri. Jadi tiga hal tersebut itu merupakan suatu hal yang penting untuk dihubungkan. Dalam bidang ekonomi modern akan yang menggunakan campuran dari rasionalisme dan empirisme. Jadi mereka membentukkan sebuah model perdagangan, model ekonomi kreatif. Itu mereka menggunakan penggabungan dua hal tersebut. Mereka melakukan penelitian, lalu mereka menerapkannya seperti itu. Ada juga yang sudah meneliti, jadi ada buktinya yang telah meneliti hal tersebut, yaitu di negara Jepang. Di sana mereka melakukan studi kebijakan dalam bidang ekonomi untuk melihat kebijakan fiskal dan moneter dapat memengaruhi aspek-aspek dalam bidang ekonomi tersebut. Nah, mereka sudah melakukannya dan hasilnya seperti yang telah saya jelaskan tadi. Empirisme dan rasionalisme itu sangat membantu mereka dalam risetnya. Juga diterapkan dalam teknik komputer ya, algoritma bahasa komputer. Mereka juga menelitinya dengan menggunakan teori rasionalisme dan empirisme. Jadi mereka melakukan deduktif pemrograman komputer, lalu di algoritma dari komputer tersebut dalam teknologi informasi. Untuk memastikan keakuratannya kan modal memerlukan AI yang kuat yang dapat mendeteksi hal tersebut. Contoh yang lain ya ini buku elemen yang ditulis oleh Euclid yang merupakan karya untuk kita mengetahui tentang matematika dan filosofi dan serta cara berpikir yang rasionalis itu seperti apa. Nah, jadi pada dasarnya berpikir rasionalis itu lebih banyak diterapkan dalam ilmu matematika, sedangkan yang empiris adalah ilmu yang selain matematika, ilmu yang membutuhkan penerapan untuk mendapatkan hasilnya seperti itu, yaitu planet ya, gerakan untuk mengetahui gerakan planet. Jadi memang benar itu dideduksi secara rasional, dihitung ya secara rasional dengan pemikiran, namun juga memerlukan data, memerlukan tindakan. Jadi melakukan riset terlebih dahulu dari teori-teori yang sudah ada dan kemudian dicampurkan dengan logikanya sang Johannes Kepler ini. Seperti itu. Akhirnya kombinasi data empirisnya seseorang Bernard-Brahe ini lalu dengan ilmu matematika dari Kepler ya, Kepler. Empiris dan rasionalisme itu merupakan suatu aspek yang penting, sangat rekomendasikan untuk digabungkan dalam suatu penelitian. Buku juga ada namanya buku on the origin of species karangan Charles Darwin, mengatakan bahwa beliau itu melakukan observasi terhadap variasi spesies di Pulau Galapagos. Terbukti bahwa sebuah penelitian, tindakan langsung itu juga diperlukan, seperti langsung mengamati spesies-spesies yang ada di sana untuk melihat ada apa saja, ciri-ciri dari mereka seperti apa. Nah, itu tindakan empiris. Dan empiris ini digunakan sebagai landasan dari teori. Landasan untuk penelitian nanti di lapangan. Bahkan teori yang rasionalisme itu. Di Pulau Galapagos itu Darwin melakukan penelitian menyeluruh terhadap seluruh spesies yang di sana. Beliau menggunakan metode induktif ya, jadi mengutamakan pengamatan langsung terhadap hewan-hewan yang berada di sana. Melakukan pengamanan terhadap fenomena alam yang berada di sana sehingga membentuk dasar untuk hipotesis ilmiah. Darwin melihat di sana, melihat kura-kura, melihat burung itu memiliki bentuk beda di setiap pulau.
disesuaikan dengan jenis makanan, pola makanan, jenis vegetasi, macam itu. Nah, observasi semacam ini membuktikan bahwa penelitian menyeluruh, penelitian empiris itu juga diperlukan untuk mendukung teori-teori rasionalis sehingga sebuah lingkungan itu dapat mengubah suatu spesies. Jadi gini, empiris melakukan penelitian, ya, teori empiris melakukan penelitian, lalu rasionalis itu memaparkan teori-teori yang ada. Jadi mereka itu hanya memaparkan teori, kemudian dibuktikan dengan empiris. Nah, setelah itu mereka membuktikan dan mengumpulkan jadi satu sehingga mendapatkan hasil, yakni hasil tersebut bahwa spesies di berbagai pulau itu berbeda-beda, meski namanya sama, namun bentuknya berbeda-beda karena suatu faktor seperti halnya tadi jenis vegetasi, pola hidupnya juga berbeda. Seperti itu. Namanya adalah proses seleksi alam. Jadi itu beradaptasi berdasarkan lingkungan yang ditempatinya. Jika lingkungan tersebut ekstrim, maka tubuhnya akan seperti ini. Jika lingkungannya itu lingkungan yang dingin, lingkungan yang panas, maka mereka akan menyesuaikannya. Ya, itu namanya seleksi alam. Seorang penemu bernama Ivan Pavlov melakukan eksperimen psikologis yang menunjukkan betapa pentingnya empiris. Pendekatan empiris itu juga penting di dalam psikolog. Observasi terhadap perilaku seseorang, terhadap psikolognya seseorang itu penting, karena kita tidak akan hanya tahu dengan teori saja. Teori itu hanya sebatas kita nanti mengetahui bahwa nanti orangnya akan seperti ini, tapi kita tidak tahu di lapangannya nanti apakah seperti itu, apakah benar-benar akan seperti teori tersebut atau apakah ada yang sedikit melenceng lah. Jadi pembuktiannya adalah dengan empiris itu. Teori ini kita juga bisa kita lihat, bisa kita amati di negara Indonesia. Jadi beberapa telah saya rangkum di sini bahwa teori rasionalisme dan empirisme ini dapat digabungkan, yaitu berdasar dari buku Elemen karya Euclid yang didasarkan pada deduksi rasional tanpa pengamatan empiris. Jadi para siswa di sekolah tertentu di Indonesia diminta untuk memahami aksioma dan teorema dasar sebelum memulai aplikasi empiris. Nah, jadi para siswa itu disuruh untuk membaca karya dari Euclid itu. Di sana mereka menemukan bahwa sains itu tidak hanya bergantung pada teori belaka, bergantung pada ide abstrak yang ada di dalam sana, namun juga membutuhkan pengamatan secara langsung, tindakan secara langsung untuk mengamati dari eksperimen tersebut. Penelitian dalam sains itu tidak hanya empiris saja, melainkan melalui rasionalis juga. Jadi gini, empiris, rasionalis, empiris. Sini pengamatan, lalu mereka menciptakan sebuah teori. Kemudian dengan teori-teori tersebut mereka salurkan kepada dunia, dan seseorang yang membaca tentang teori tersebut, mereka melakukan empiris lagi. Dan di situ kita melihat daur dari kesinambungan rasionalis dan empiris. Nah, juga kita bisa melihat dari budaya-budaya di Indonesia, tidak bisa kita lakukan hanya dengan rasionalis, karena lebih ke empiris kalau kita menengok budaya-budaya yang ada di Indonesia. Karena beberapa juga termasuk tidak masuk akal ya, beberapa termasuk tidak bisa dinalar dengan rasionalis, sehingga kita memerlukan empiris dalam penelitiannya. Mereka melakukan observasi, jadi para peneliti melakukan observasi dan wawancara terhadap suku penduduk yang ada di sana. Penduduk seperti contoh Dayak, seperti contoh juga suku Madura dengan budaya pantengannya kayak gitu. Tidak bisa kita tangkap dengan rasionalis. Alasan mereka melakukan budaya tersebut itu apa? Mengapa bantengan? Nah, kayak gitu tidak bisa. Jadi kita langsung menanya kepada mereka dengan teknik empiris itu.
Terus ada juga hukum alam di dunia sains modern yang diciptakan oleh Newton, yaitu pengamatan empiris mengenai gerak benda dengan prinsip-prinsip perhitungan matematika, sehingga mereka bisa menciptakan rumus, yaitu rumus gravitasi dan dinamika. Nah, itu didapatkan dari empiris dan rasionalis. Ya, jadi intinya itulah penjelasan singkat saya mengenai rasionalis dan empiris. Intinya rasionalis itu teori-teori mereka, dan empiris adalah tindakan mereka. Jadi rasionalis ini kayak apa ya, sebelum tindakan, pratindakan, dan empiris ini ya pelaksanaannya kayak gitu. Simpelnya seperti itu. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menerangkan bagaimana pengaruh tradisi rasionalisme dan empirisme terhadap penciptaan teori dan model dalam penelitian ilmiah kontemporer. Tradisi rasionalisme dan empirisme merupakan dua pendekatan utama dalam penelitian ilmiah modern. Rasionalisme yaitu yang menekankan logika dan akal. Jadi itu kayak rasionalisme itu menekankan logika dan akalnya dan menghasilkan teori deduktif seperti dalam fisika, dengan contoh seperti teori relativitas Einstein yang menggunakan konsep logis untuk menjelaskan fenomena kompleks. Sebaliknya, empirisme berfokus pada pengamatan dan pengalaman, seperti dalam penelitian kesehatan masyarakat yang mengandalkan data lapangan untuk membuat keputusan kebijakan berbasis bukti. Metode campuran yang menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif menunjukkan bahwa integrasi kedua pendekatan ini memberikan pemahaman komprehensif dan relevan terhadap fenomena sosial dan ilmiah. Dengan memadukan rasionalisme ini dan empirisme, penelitian dapat menghasilkan model dan teori yang lebih akurat, membantu perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai disiplin seperti fisika, biologi, psikolog, dan ilmu sosial. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf, karena sesungguhnya manusia itu tidak ada yang sempurna, namun bukan berarti kami tidak berusaha untuk menjadi yang terbaik. Kami selalu berusaha untuk menjadi terbaik dari versi diri masing-masing. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.